Oke, kita akan masuk lagi ke pembelajaran AutoCAD. Jadi di sini saya mulai membesarkan. Yang pertama, kita akan menggunakan drafting setting. Ya. Jadi seperti biasanya, saya selalu menggunakan new template yang sudah saya miliki. Kemudian open. Kemudian untuk melakukan gambar, ini saya memilih warna kuning. Kemudian setelah itu, apa yang mau kita belajar hari ini adalah tentang drafting setting. Letaknya di tool, kemudian di bagian di sini. Kemudian di sini ini yang Anda pilih itu bukan yang ini, tetapi di sebelahnya lagi. Tadi objek snap. Ya, objek snap itu ada banyak. Jadi mulai endpoint, midpoint, dan seterusnya. Kalau Anda lakukan select all, itu terpilih semua. Tapi kalau kita memilih clear all, terhapus semua. Kita akan memulai dari endpoint, kemudian midpoint, yang kita pilih ada 3. Jadi di sini yang kita pilih ada 3. Kemudian yang Anda tidak boleh lupa itu adalah di sini harus terpasang. Jadi objek snap di sini itu harus terpasang. Apabila tidak terpasang, walaupun Anda melakukan pilihan di bawah ini, tidak akan ada gunanya. Kemudian kita masuk ke OK. Yang berikutnya saya akan melakukan drafting line. Yang pertama, saya klik di sembarang tempat. Kemudian saya tarik ke kanan sebesar 10. Kemudian saya tarik ke atas sebesar 5. Nah, kemudian saya tekan F8 supaya garisnya bisa miring. Ini pada waktu saya tarik ke bagian bawah ini. Nah, ini yang dimaksud dengan endpoint. Nah, jadi ujung daripada sebuah garis. Oleh karena itu, mengapa AutoCAD sangat presisi dipakai untuk melakukan penggambaran. Kemudian tool lagi, drafting setting, ini midpoint. Nah, midpoint itu tengah, tetapi yang dimaksud tengah di sini adalah tengahnya garis. Jadi tengahnya garis ini, kemudian tengahnya garis ini, kemudian tengahnya garis ini. Nah, supaya lebih jelas kita ambil misalnya yang berwarna ini biru muda. Kemudian kita ambil line itu bisa Anda pakai shortcut, tekan L misalnya. Nah, kemudian di sebelah pojok kiri bawah muncul enter. Jadi begitu ada enter, nah, ini mendekati di tengah, dia terkena tengahnya. Jadi kita klik, kemudian ini kita klik, kemudian di sini ini kita klik, nah ini kita klik. Jadi dia otomatis terkena tengahnya. Kemudian modify, kita hapus semuanya. Kemudian yang berikutnya, tadi kita menggunakan ini drafting setting node. Node itu adalah garis bagi. Caranya, misalnya Anda membagi garis ini, masuk dulu ke format.
Setelah itu ambillah point style, pilihlah, asal jangan yang dua ini. Jadi misalnya memilih yang ini, kemudian oke, kemudian draw, kemudian pilih point, pilih divide. Jadi misalnya kita klik di sini, kita bagi 5. Yang dimaksud divide itu membagi 5 bagian sama panjang. Jadi bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, keempat, dan kelima. Jadi kalau kita melakukan drafting, draw, line atau L, enter, atau lewat seperti ini. Jadi dari sini, nah seperti ini, tarik ke bawah, di sini, kemudian enter. Bisa juga lewat icon ini. Nah ini menjelaskan line dari ujung sini, saya sengaja terus, nah seperti ini, atau dengan cara klik kanan di mouse Anda, repeat line, artinya mengulang perintah garis. Kemudian klik kanan lagi, repeat line, tarik ke bawah, enter. Kemudian untuk lebihnya garis ini, itu kita untuk memotong. Jadi intinya adalah memotong dengan akurasi yang sangat tinggi itu dengan menggunakan trim. Trim, Anda pilih dulu trim. Jadi garisnya yang akan memotong itu garis ini. Itu kita klik dulu. Kemudian tekan spasi atau enter. Kemudian yang Anda buang adalah garis 1, ini lebihnya, ini kedua, ketiga, keempat. Untuk mengakhiri tekan enter atau spasi. Kemudian untuk menghilangkan tanda node ini, menyembunyikan sementara, point style, pindahkan ke sini. Ini tidak hilang, hanya disembunyikan. Kemudian tool, drafting setting, ini clear all. Oke, tadi ini kita hapus, modify erase. Kita hapus dulu, enter. Kemudian kita memilih tool, drafting setting. Kalau kita memilih perpendikular, itu tegak lurus. Yang dimaksud tegak lurus itu, misalnya Anda ingin membuat garis yang tegak lurus terhadap garis miring ini. Jadi draw, kemudian line, ambil sembarang, misalnya di sini, Anda bawa ke garis ini. Nah, dia langsung menemukan tempatnya tegak lurus di mana. Klik di sini. Cirinya garis yang tegak lurus itu antara garis yang pertama dengan yang kedua itu membentuk sudut 90 derajat. Jadi pembuktiannya dengan melakukan dimension. Dimension, kemudian angular untuk mengukur sudutnya. Sudutnya itu diukur dari garis yang pertama ini, kemudian enter atau spasi. Jadi dimension, angular, ini kita klik, kemudian ini kita klik, kemudian Anda tarik. Nah, jadi hebatnya AutoCAD seperti ini, ditarik ke sini, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Tentunya kita tariknya ke sini. Lalu view, zoom window. Nah, ini akan menghasilkan nilai sudut 90 derajat. Di zoom, previous kembali seperti semula.